Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Dare to Win CK Jaya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Sudarmawan. Di sini saya sebagai Plant Trainer and Development PT CK Site CK MHU. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait skill Traintination 2C yang ke-500 mengenai fuel system operation dan pengetesan pada nozzle. Ada 4 topik utama yang mana akan kita bahas, yaitu komponen fuel system yang pertama, yang kedua yaitu sistem kerja engine fuel system, yang ketiga ada unit injektor, dan yang terakhir nanti ada pengetesan nozzle. Dari keempat topik ini nanti di awal akan ada introduction ya. Nanti di situ saya perkenalkan fuel system itu seperti apa, skemanya teman-teman bisa lihat. Introduction. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada skema fuel system. Nah, di skema ini adalah jenis fuel system yang pump inlet. Di sini ada 11 item komponen yang akan kita bahas dan akan saya jelaskan satu persatu ya. Fungsinya apa, jenis-jenis komponen itu apa aja. Nah, di sini ada tangki di nomor 1. Setelah itu ada primary fuel filter. Nomor 2 nanti ada fuel transfer pump di nomor 3, dan juga ada secondary fuel filter di nomor 2 yang sebelah kiri ya. Terus ada FIP atau yang biasa kita sebut fuel injection pump. Untuk komponennya terakhir yaitu ada nozzle di nomor 10. Oke, nanti akan kita bahas ya satu persatu dari tiap-tiap komponen ini. Oke, komponen-komponen fuel system ini adalah pembahasan topik kedua kita ya. Di sini ada fuel tank. Fuel tank ini berfungsi untuk sebagai wadah atau penampung fuel pada sistem fuel ini. Nah, untuk jenis fuel tanknya ini termasuk jenis vented tank karena dia menggunakan breather ya sebagai pernapasannya. Terus di dalam fuel tank ini biasanya kita lihat ada sekat-sekatnya ya. Sekat-sekat ini berfungsi untuk mencegah fuel itu terguncang-guncang saat jalannya tidak rata, atau saat turunan setelah itu tanjakan itu akan terguncang-guncang ya. Makanya diadakannya sekat tadi atau baffle namanya, itu untuk mencegah fuel itu terguncang-guncang. Efek dari fuel itu terguncang nanti menimbulkan busa, yang akhirnya busa itu masuk ke nozzle, masuk ke fuel transfer pump yang akan merusak. Sifatnya merusak ya busa itu. Terus komponen yang kedua ada primary fuel filter. Pada primary fuel filter kebanyakan dipasangi water separator ya. Water separator ini berfungsi untuk memisahkan antara fuel dengan air. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini gambar saat seseorang membuang air pada fuel filter primary tadi. Sedangkan untuk primary fuel filter itu sendiri berfungsi untuk menyaring partikel yang kasar pada fuel. Jadi dari tangki dihisap, masuk ke primary, disaring kotoran kasarnya. Terus untuk komponen selanjutnya yaitu ada fuel transfer pump. Nah, fuel transfer pump inilah yang mensirkulasikan fuel ke seluruh sistem fuel. Jadi dari tangki dihisap sama fuel transfer pump melewati primary fuel filter. Di fuel transfer pump ini nanti akan disirkulasikan lagi ke sistem selanjutnya. Fungsi dari fuel transfer pump yang utama yaitu mensirkulasikan. Yang kedua mencegah kekurangannya fuel pada ruang bakar nantinya. Untuk jenisnya ada 2 jenis ya teman-teman.
Yang pertama ada yang piston dan ada yang gear. Yang sering kita jumpain yaitu yang gear ya. Gear itu tipenya seperti jenis pompa gear yang sering kita lihat, percis. Oke, untuk komponen selanjutnya ada secondary fuel filter. Pada secondary fuel filter ini biasanya terpasang juga hand priming pump ya, yang mana biasa digunakan oleh teknisi untuk melakukan bleeding fuel. Saat fuel itu kemasukan udara, saat penggantian filter, saat penggantian komponen atau hose, maka dia akan kemasukan udara tanpa sengaja. Maka di situ hand priming pump ini berfungsi untuk membuang atau memompa secara manual dan membuang udara yang masuk tadi. Fungsi dari secondary fuel filter ini yaitu untuk menyaring partikel yang lebih halus lagi yang ada pada fuel sebelum masuk ke FIP. Biasanya sekitaran 2 mikron ya untuk ukurannya, penyaringannya. Nah, untuk jenis-jenis yang lain mungkin agak berbeda, tapi umumnya ya 2 mikron. Terus untuk komponen selanjutnya lagi ada FIP. FIP ini singkatan dari Fuel Injection Pump. Pada FIP ini terpasang 3 komponen lagi di sini, yaitu ada timing advance di nomor 2, ada governor di nomor 3, ada FRC Fuel Ratio Control di nomor 4, dan ada FIP itu sendiri di nomor 1. Nanti akan saya bahas lagi tersendiri untuk yang 3 komponen itu. Jadi FIP ini sendiri berfungsi untuk menciptakan tekanan tinggi pada fuel. Fuel yang masuk dari tangki kan bertekanan rendah ya teman-teman ya. Jadi setelah masuk FIP, fuel itu akan dipompa sehingga bertekanan tinggi. Dari FIP nanti akan menciptakan tekanan tinggi dan menuju ke nozzle. Nah, ini adalah gambar dari lens high pressure-nya. Nah, dari FIP tadi menciptakan tekanan tinggi dan masuk ke lens ini. Lens ini masing-masing, tiap nozzle masing-masing lensnya. Ini adalah high pressure lens. Oke teman-teman, kita lanjut untuk komponen yang berikutnya ya. Untuk yang komponen berikutnya yaitu nozzle. Nozzle adalah komponen terakhir tadi ya dari 11 item. Ini komponen terakhir yang mana nozzle ini fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar atau fuel ke dalam ruang bakar. Jadi untuk fuel yang masuk ke nozzle ini udah bertekanan tinggi. Makanya jadi tugas nozzle ini hanya untuk mengabutkan lagi. Jadi tekanan tingginya itu berasal dari FIP tadi ya. Nozzle ada masing-masing untuk tiap silinder. Jadi nozzle ini kalau ada unitnya 5 silinder, jadi nozzle-nya ada 5. Kalau 6 ya ada 6. Jadi masing-masing silinder, masing-masing nozzle. Oke. Terus saat fuel itu disuplai berlebihan ke dalam FIP, maka fuel sisa tadi akan dikembalikan melalui return line. Nah, fungsinya untuk mengembalikan sisa-sisa fuel pada FIP dan juga nozzle tadi ke dalam tangki. Jadi setiap fuel system pasti ada ya yang namanya return line. Kalau nggak ada akan menyebabkan kebocoran, maka pressure akan berlebih juga. Jadi ini harus dijaga juga dari kebuntuan. Terus di dalam fuel system juga ada namanya fuel shut off. Fuel shut off ini berfungsi untuk memutus jalur atau supply fuel ke dalam silinder atau FIP tadi. Jadi walaupun engine itu kondisi running, saat shut off ini kita aktifkan, maka dia akan mati secara tiba-tiba. Jadi shut off ini ada 2 jenis. Yang pertama ada yang jenisnya manual, menggunakan lever, kita tarik maka dia akan memutus jalur fuel supply-nya. Dan juga ada yang jenisnya solenoid atau pakai elektronik ya. Jadi otomatis
saat kita pencet switch-nya atau saat kondisi tertentu yang menggunakan sensor, dia akan mati secara tiba-tiba. Oke, tadi saya bilang untuk membahas komponen-komponen yang ada pada FIP ya. Ada 3 komponen tadi. Yang pertama yaitu governor, FRC, fuel ratio control, dan yang ketiga yaitu timing advance. Oke, untuk governor ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk governor, ini gambaran di aktual di unitnya, dan yang sebelah kanan ini gambaran untuk skemanya. Jadi biar gampang saya menjelaskannya, saya kasih gambar skemanya. Ini dalamannya seperti ini. Governor ini sendiri berfungsi untuk mengatur jumlah fuel yang masuk ke ruang bakar berdasarkan permintaan operator ya. Jadi pedal itu kalau diinjak, maka semakin banyak dia nginjak, semakin banyak juga fuel yang diinjeksikan. Terus untuk komponen yang ada di dalam governor, nah ini ada flywheel. Flywheel ini berupa bandul ya. Dia ada di pin di sininya. Nah, ini ada spring. Ini yang pedal tadi. Ini gambaran pada doser ya, ditarik. Kalau pada CO atau unit-unit truk dia diinjak. Terus ada juga rack-nya. Nah, ini yang menentukan banyak sedikitnya bahan bakar. Kalau rack itu bergerak ke kanan, maka bahan bakar yang disuplai semakin banyak. Kalau bergerak ke kiri, kebalikannya. Terus ini gambar kiri ini gambaran engine. Gambarannya engine yang memutarkan gearnya governor ini. Terus kita lanjut ke FRC, fuel ratio control. FRC ini biasanya terpasang di belakang dari FIP, paling belakang ya. Dia biasanya ada hose angin. Nah, itu FRC-nya. Fungsi dari FRC ini yaitu untuk mengatur perbandingan bahan bakar berdasarkan udara yang masuk. Semakin banyak udara yang masuk, maka bahan bakar juga akan semakin banyak. Semakin sedikit juga udara yang masuk, maka bahan bakar akan ikut sedikit juga. Nah, jadi ini gambaran FRC pada unitnya, dan ini gambaran skemanya. Sini terlihat komponen-komponen di dalamnya ya. Jadi udara masuk lewat sini. Sini terus dorong ini ngelawan spring yang ada di sini. Maka nanti akan menggerakkan si rack tadi. Ini terhubung ke rack juga. FRC, fuel ratio control. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada timing advance. Nah, untuk timing advance dia letaknya di bagian depannya fuel injection pump. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di bagian depannya fuel injection pump, dia ada kayak moncong ya. Ada kayak moncong, ada baut kelilingnya. Nah, itu timing advance-nya. Fungsi dari timing advance ini sendiri yaitu untuk memajukan dan memundurkan timing berdasarkan putaran engine. Semakin cepat putaran, timingnya akan dimajukan secara otomatis ya. Dia menggunakan sistem flywheel. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada flywheel-nya, ada gear-nya tadi yang diputarkan oleh engine. Terus flywheel ini sudah di-slide, artinya udah terhubung sama si gear tadi warna hijau. Ini ada sub yang di FIP-nya, dan juga ada flank-nya. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalamnya timing advance. Untuk gambarannya pada unit seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat secara aktualnya, oh seperti ini timing advance. Dan ini komponen-komponen yang ada di dalam timing advance itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke sistem kerja dari fuel system ini ya. Tadi sudah kita bahas satu persatu komponennya dan fungsinya apa. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Nah, ini adalah jenis yang pump inline ya. Jadi tadi sudah komponennya satu persatu dari tangki sampai ke nozzle. Sekarang kita bahas untuk aliran dan sistem kerjanya. Yang pertama, si fuel transfer pump nomor 3
dia menghisap bahan bakar dari fuel tank, dihisap melewati primary fuel filter. Di primary tadi bahan bakar akan disaring dari kotoran yang halus dan juga dari airnya akan dipisahkan oleh water separator yang ada di primary ini. Setelah itu dari primary masuk ke fuel transfer pump. Dari fuel transfer pump, bahan bakar akan disirkulasikan menuju ke secondary fuel filter nomor 2 ya. Di secondary fuel filter, bahan bakar akan diteruskan menuju ke FIP, fuel injection pump. Di FIP, bahan bakar dipompakan sehingga menciptakan tekanan tinggi. Di FIP juga bahan bakar akan diatur ya, jumlahnya, timingnya, dan juga banyak sedikitnya berdasarkan udara masuk. Nah, ini yang mengatur banyak sedikitnya tadi ada FRC, dan juga gubernur ini yang mengatur jumlahnya berdasarkan permintaan operator tadi, dan juga ada timing advance yang menentukan timing pada pengapiannya atau pengabutannya. Dari FIP, bahan bakar akan diteruskan menuju ke nozzle tiap-tiap silinder. Jadi di nozzle ini nanti bahan bakar dikabutkan ya ke masing-masing ruang bakar. Jadi itu sistem kerja dari engine fuel system. Singkat tapi jelas ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita akan masuk ke unit injektor. Untuk unit injektor ini tadi sudah kita bahas nozzle ya. Kalau yang menggunakan nozzle dia tidak menggunakan injektor. Tapi untuk yang menggunakan injektor dia sudah tidak memakai lagi yang namanya FIP. Pengganti FIP yaitu ada rocker arm nantinya. Unit injektor ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada MUI, yaitu Mechanical Unit Injector. Terus yang kedua ada EUI, Electronic Unit Injector. Dan yang ketiga ada HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injector. Jadi kalau sudah ada kata injektor berarti dia tidak menggunakan nozzle lagi. Oke teman-teman, kita bahas yang MUI ya, Mechanical Unit Injector. Ini dia masih mekanikal, dikatakan mekanikal itu sistem pengabutannya dan penentu untuk timingnya dia masih mekanikal. Di MUI jenis injektornya dia masih menggunakan rack seperti ini. Nah, ada springnya. Spring ini nanti yang akan memompakan, ada top puppetnya, ada plunger-nya. Dia akan memompakan bahan bakar sehingga terjadi tekanan tinggi. Itu perbedaannya nozzle dengan injektor. Kalau nozzle dia tidak bisa menciptakan tekanan tinggi, dia hanya mengabutkan ya. Tapi kalau injektor teman-teman, dia bisa menciptakan tekanan tinggi. Dari mana? Dari sini tadi. Ini nanti ditekan sama rocker arm, sehingga yang plungernya ini akan main naik turun memompakan fuel yang ada di dalam, sehingga tekanannya menjadi tinggi, siap untuk dikabutkan. Ini yang jenis MUI ya. Komponennya apa aja? Ada tangki, sama ada tangkinya juga. Ada primary fuel filter, ada fuel transfer pump, ada secondary fuel filter, ada governor, masih ada governornya ya. Cuma FIP sudah tidak ada lagi. Governor ada dan ada injektornya. Terus ada tambahan komponen ya di sini nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah komponen apa nomor 6? Pressure regulating valve. Fungsinya jadi pressure regulating valve ini teman-teman fungsinya untuk mengatur maksimum pressure pada fuel atau membatasi tekanan maksimum pada fuel system ini. Selain itu dia juga berfungsi saat engine ini dimatikan, maka fuel yang ada di sistem tadi akan dijaga oleh si pressure regulating valve ini. Itu untuk memudahkan teknisi juga ya. Jadi saat kita bleeding itu nggak langsung habis saat kita bleeding,
dia nanti akan tertahan oleh regulating valve ini. Jadi kita nggak terlalu buru-buru untuk bleeding, jadi kita santai, jadi dia terjaga, ditahan sama regulating ini. Ini untuk yang jenis MUI. Nah, ini digunakan pada unit-unit lama ya, jadi sudah tidak ada lagi untuk unit-unit yang baru, sudah tidak menggunakan yang ini. Terus kita masuk ke yang EUI, Electronic Unit Injector. Pada sistem yang EUI ini, dia sudah dikontrol oleh elektronik ya. Elektroniknya ini berupa ECM. Dari ECM nanti ke solenoidnya injektor itu sendiri. Nah, jadi setiap injektor dia sudah ada solenoidnya masing-masing. Jadi ECM yang kontrol untuk timingnya, untuk banyak sedikitnya fuel yang diinjeksikan, jadi yang ngatur si ECM tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan inputan dari sensor-sensor seperti throttle, engine speed dan lain-lain. Nah, di sini saya bawakan contohnya ya. Ini contoh untuk yang jenis EUI, Electronic Unit Injector ya. Di sini ada solenoidnya. Ini tempat untuk harnessnya. Nah, di sini spring yang saya bilang tadi, ini yang nanti akan ditekan oleh rocker arm. Oke. Kelihatan ya teman-teman untuk yang EUI. Nah, jadi ini gambaran untuk sistem yang Electronic Unit Injector. Terus komponennya apa aja pada sistem EUI ini? Kita lihat ada fuel tank, masih sama ada fuel tank juga, primary fuel filter, ada fuel transfer pump. Dari fuel transfer pump masuk ke secondary fuel filter. Dari secondary ini dia langsung masuk ke injektor ya. Jadi nggak ada lagi namanya governor, FRC maupun FIP. Dia cuma ada injektor. Jadi satu di dalam injektor ini sudah. Nah, jadi ini semua bertekanan rendah ya. Nah, yang tekanan tingginya di mana? Dia cuma ada di dalam injektornya tadi. Jadi sudah sistem luarnya ini yang ada hose-nya, ada lens-nya, ini semua tekanannya rendah. Tekanan di sini nanti akan dijaga oleh fuel pressure regulator. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk yang unit injektor. Jadi untuk yang unit injektor tadi udah kita bahas dua, yang MUI, Mechanical Unit Injector, dan EUI, Electronic Unit Injector. Dan ada satu lagi yang belum kita bahas, yaitu HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injector. Ini gambaran skemanya. Jadi komponen-komponennya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada tangki. Nah, terus ada ini tangki oli ya. Tangki oli ini untuk sistem fuelnya. Jadi sistem ini menggunakan hidrolik dari oli engine. Jadi jangan heran kalau ke unit melihat yang HEUI dia ada lines fuelnya, lines olinya masuk ke fuel system, masuk ke injektornya. Jadi komponennya ada fuel tank, ada filter, primary fuel filter, ada fuel transfer pump. Dari fuel transfer pump dia masuk ke ECM. Di ECM ini fungsinya untuk mendinginkan ECM saja ya. Jadi bukan untuk membaca berapa fuelnya atau membaca karakteristik fuelnya, bukan. Dia hanya mendinginkan si ECM-nya tadi. Dari ECM fuel lanjut ke secondary fuel filter. Secondary fuel filter lanjut lagi ke masing-masing injektornya. Dari injektor tadi akan dikembalikan ke tangki melalui pressure regulator valve. Terus di sini sistemnya HEUI udah tidak menggunakan namanya rocker arm, mekanikalnya udah tidak ada. Jadi dia menggunakan hidrolik. Yang menekan si injektor itu hidrolik ya. Jadi sistem hidroliknya dari tangki oli engine
ke pompa, dari pompa ke oil cooler, ke filter, baru menuju ke HEUI pumpnya, Hydraulic Electronic Unit Injector pompanya. Di sini ya. Jadi ada reservoirnya sendiri, dia untuk menampung oli engine-nya tadi. Jadi oli engine yang sudah ditampung di HEUI, dia akan disirkulasikan ke tiap-tiap injektornya untuk aktivasi si injektor ya. Kalau yang jenis EUI dia diaktifasi oleh rocker arm, tapi kalau ini sudah menggunakan pressure oli dari HEUI pumpnya. Dari HEUI pump nanti ada cek valve ya, masing-masing lens. Kalau dia jenisnya V, jadi bank kanan dengan bank kiri, dia nanti ada masing-masing cek valve-nya. Seperti kita lihat di gambar ini ya. Ini cek valve-nya biar suplai oli yang keluar tadi tidak balik lagi ke sini. Terus ada tambahan juga, karena dia menggunakan elektronik, dia pasti menggunakan yang namanya sensor ya. Nah, di sini untuk tekanan olinya dia dimonitor oleh IAP sensor, injection actuation pressure sensor, dan juga ada fuel temperature sensor, ada hydraulic temperature sensor untuk memonitor olinya tadi. Oke. Nah ini teman-teman untuk bagian dalam injektornya tadi saya juga bawa ya, contoh injektornya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini contoh injektornya ya, yang jenisnya HEUI. Dia tetap menggunakan solenoid, cuma tidak ada lagi springnya karena dia menggunakan oli ya di sini ya. Nah jalur olinya. Oke teman-teman. Nah ini gambarannya injektor tadi sama ya seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi ini jenis injektor yang HEUI. Oke teman-teman, kita masuk ke topik yang terakhir ya, yaitu cara pengetesan nozzle. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar di mana orang sedang mengetes nozzle. Jadi terlihat bahwa alat untuk pengetesan nozzle ini dia ada seperti lever untuk kita pompa, ada 2 gate ya. 2 gate ini untuk tekanan rendah dan tekanan tinggi. Terus ada konektor di ujungnya ini yang tertutup oleh kain. Ada konektornya untuk connect dengan si nozzle tadi. Terus cara pengetesannya, kita pasang si nozzle-nya di konektor tersebut, lalu kita pompakan sesuai dengan spek pressernya yang ada pada SIS atau buku panduan ya. Jadi jangan coba-coba sembarang-sembarang pompa ya. Terus dari situ saat kita pompa sudah mencapai speknya, kita lihat apakah nozzle ini ngabut atau tidak. Kalau dia tidak ngabut, berarti si nozzle ini sudah mengalami kerusakan. Tapi kalau dia berupa kabut nyemprotnya, berarti si nozzle ini masih dalam keadaan baik. Oke, itu teman-teman saya jelaskan dari komponen-komponennya, sudah saya jelaskan dari sistem kerjanya sampai ke pengetesan nozzle ya. Jadi semua topik sudah kita bahas. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.